Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat-sahabat Alfat Santero Jagat dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada berita dari Warta Ekonomi ya, yang mana ini terus kelanjutan dari berita dinamika politik yang ada di negeri kita. Di sini diberitakan punya persamaan karena disukai Jokowi, KIB paling pas jodohkan Airlangga dengan sosok ini. Warta Ekonomi Jakarta, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB memunculkan nama kandidat Capres-Cawapres yang potensial diusung, yakni Ganjar Pranowo Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Insan menilai partai maupun koalisi partai yang belum secara resmi mengumumkan bakal calon presiden atau capres dan wakil calon presiden atau cawapres di pemilu 2024 masih sebatas tes ombak. Semua baru testing the water. Upaya untuk melihat riak peluang atas pernyataan dengan berharap ada respon positif dari partai yang dituju, kata Ahmad Bakir Ihsan di Jakarta, Kamis 16 Februari 2023. Menurut Bakir, duet ini berpeluang untuk dipasangkan dan diusung oleh KIB dengan syarat ada persetujuan dari PDIP, karena kecil kemungkinan bisa bergerak tanpa restu PDIP. Bisa saja berpasangan, tapi kan tidak akan mungkin bergerak sebelum ada restu dari partainya PDIP, ujarnya. Di sisi lain, PDIP dinilai merasa berada dalam posisi aman dengan tiket PT Presiden Threshold 20%, sehingga belum memutuskan nama Capres-Cawapres yang akan diusung. Meski PDIP juga diprediksi akan tetap berkoalisi dengan partai lain. Namun demikian, meski PDIP tanpa koalisi sudah cukup untuk mengusung capres-cawapresnya, ia akan tetap membuka peluang koalisi dengan partai lain dan PDIP sebagai penentunya, pungkasnya. Sebelumnya KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan sudah mengantongi setidaknya 2 nama untuk dimajukan sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi mengungkapkan sikap Koalisi Indonesia Bersatu dalam menghadapi hajatan pemilu presiden Pilpres 2024. Menurut Arwani, KIB mengantongi beberapa nama yang berpeluang besar diusung menjadi capres-cawapres dalam pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Dari berapa nama, ya Ganjar dan Airlangga Hartarto, ungkapnya. Lanjut halaman keduanya. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno mengatakan duet tokoh gubernur menteri itu lebih mudah dilakukan dengan restu PDIP. Hal ini lebih mungkin ketimbang menarik Ganjar keluar dari PDIP dan atau PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Apa berani keluar dari PDIP? Syukur-syukur kalau PDIP merekomendasikan. Jadi tidak ada kendala untuk berpasangan dengan Airlangga Hartarto, kata Adi Kamis 16 Februari 2023. Menurutnya kemungkinan duet ini cukup menjanjikan karena dari segi politik keduanya sama-sama orang Jokowi, berada di koalisi pemerintahan dan tidak akan ada resistensi. Namun Adi menekankan masih banyak catatan kaki dari duet ini. Misalnya saja apakah ia berani keluar dari PDIP jika tidak terusung sebagai capres PDIP. Kemudian bagaimana dengan parpol KIB lain, P3 dan PAN. Itu kan jadi catatan penting karena KIB bukan hanya Golkar, karena pada saat yang bersamaan PAN itu terlihat mesra bersama Erick Thohir dan sangat mungkin kalau Erick dipasangkan. Bahkan sangat mungkin nama Sandiaga Uno yang belakangan ini dikaitkan dengan P3, kata Adi. Begitu ya beritanya, setidaknya ini buat nanti jejak digital saat terjadi
kandidasi Pilpres 2024, di mana nanti KPU sudah membuka pendaftaran, maka siapa yang akan dicalonkan, perhitungan-perhitungan ini akan masuk ke jejak digital ya. Dulu ini begini, dulu begitu begini. Jadi setidaknya kita bisa buat menambah wawasan kita bagaimana nanti Pak Ganjar Pranowo akan setia terus kepada PDIP atau tidak. Jika Pak Ganjar Pranowo sudah tidak dicalonkan oleh PDIP, apakah KIB mau melirik, kemudian apakah Pak Ganjar Pranowo akan tergoda? Karena saat ini ya, dulu kita masih punya jejak digital, Anies Baswedan mendukung Pak Jokowi, kemudian 2016 direshuffle dari kabinetnya, Pak Prabowo dulu mengusung Ahok dan Jokowi di Pilgub DKI 2012, kemudian 2014 jadi rivalitas Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, lanjut ke 2019, di 2017 Pak Prabowo dukung Anies. Setidaknya ini sudah ada gambaran bahwa Anies akan jadi rival Pak Prabowo di 2024. Begitulah politik yang ada di negeri kita. Batasannya membingungkan, batasannya etika ada atau tidak. Semoga sahabat-sahabat Alpat seantero jagat semuanya bisa menilai sendiri-sendiri, bisa menafsiri dengan sebijak-bijaknya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan negeri ini, bukan sekedar mencari calon pemimpin, akan tetapi mempertahankan negeri ini adalah lebih utama. Begitu ya sahabat-sahabat Alpat, mari kita bacakan saja komentar dari Warta Ekonomi. Rakyat tidak akan memilih partai atau figur-figur dari rezim ini. Ya, setidaknya itu adalah orang yang berada di barisan oposisi ya. Jadi sah-sah saja mengatakan seperti itu. Beda lagi nanti kalau kita mendengar dari orang yang di koalisinya Pak Jokowi ya. Amir Hamzah, rakyat mana asal bunyi? Saya rakyat, saya sangat setuju piye-piye wonge dewe hidup dewe. Nah ini kan beda lagi kan. Kemudian Purwanto Bagaskoro, raga si mulut busuk. Rudi Sipardi, itu rakyatmu atau yang sepaham denganmu? Contoh warga DKI sekarang, siapa yang lebih baik, mantan atau pendahulunya? Pandangan Anda masih sempit ya. Wallahu a'lam. Begitulah dinamika politik yang ada di negeri kita. Mari kita berpolitik, berkomentar dengan santun sesuai dengan karakter kita, yaitu karakter Pancasila yang kita yakini mengadopsi dari kitab suci kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.